Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi Lintas Jaya TV. Bersama saya Rahmaditya, dalam 30 menit ke depan kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat. Di antaranya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi sampai dengan 22 November mendatang. Akibat hujan deras dan angin kencang, 3 pohon berukuran besar tumbang di sepanjang Jalan Maji Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur. Sepohon tumbang menimpa 6 sepeda motor yang sedang diparkir di bahu jalan. Dan terakhir, puluhan warga di Kabupaten Probolinggo mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas untuk menjemput paksa pasien baru melahirkan yang positif COVID-19. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, masa PSBB transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 22 November mendatang. Kebijakan dilanjutkan karena kasus positif aktif COVID-19 selama 2 pekan terakhir masih cenderung melandai. Perpanjangan PSBB transisi karena angka positif COVID-19 di ibu kota cenderung terkendali, bahkan menurun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut meminta masyarakat untuk taat protokol 3M, sehingga kasus COVID-19 dapat terkendali dan dapat berdampak langsung kepada ekonomi daerah. Selain mengatur perpanjangan hingga 22 November mendatang, dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait perpanjangan PSBB transisi juga menuliskan, jika tidak terjadi peningkatan selama 14 hari ke depan, PSBB transisi di Jakarta akan diperpanjang kembali hingga 6 Desember 2020. Aturan selama PSBB transisi tetap dilanjutkan, mulai dari kapasitas maksimal tempat hiburan 50% dari pengunjung, tidak ada penerapan ganjil genap, dan jam operasional transportasi umum kembali normal, tetapi daya tampung hanya 50%. Razia protokol kesehatan juga berjalan. Berita selanjutnya, 3 pohon berukuran besar tumbang di kawasan Jakarta Timur Minggu siang. Pohon berdiameter 50 cm dan tinggi 7 meter menimpa 6 unit sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Majen Sutoyo Cililitan, Kramat Jati. Selain itu, pohon tumbang juga mengakibatkan tiang penyangga lampu lalu lintas patah. Akibat dari peristiwa ini, aktivitas di arah Cililitan yang menuju Cawang mengalami kemacetan. Berita terakhir, pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Probolinggo mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas untuk menjemput paksa pasien baru melahirkan yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam aksi yang nyaris ricuh, warga juga melakukan sweeping kepada petugas medis. Puluhan warga Desa Patalan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka ingin menjemput paksa seorang pasien yang masih dirawat karena baru melahirkan, padahal statusnya terkonfirmasi COVID-19. Bahkan warga juga menyisir seluruh tenaga medis hingga saling mendorong tak terhindarkan. Koordinator Penegakan Hukum COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyesalkan peristiwa ini. Satgas COVID-19 akhirnya memediasi keluarga pasien terkait status COVID-19 dan melakukan tracing keluarga yang kontak erat dengan pasien untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahmaditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.